Audio Jungle. Halo teman-teman, selamat datang di Manhwa TV. Kali ini Mimin lanjutkan cerita dari Disastros Necromancer. BTW yang nyari episode sebelumnya Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk update terbaru dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Cerita berlanjut. Dengan hadirnya profesional Xiazing dari perguruan tinggi Genesis di sini, Moyu menduga bahwa mereka juga menginginkan Primordial Rune. Lalu salah seorang dari mereka menanyakan mengapa Moyu berada di Eternal Trial, padahal Moyu baru level 30. Moyu pun seketika menanyakan apakah ada masalah. Pria itu pun merasa bahwa Moyu sedang waspada dengan kehadiran mereka. Pria ini pun segera memperkenalkan dirinya bahwa dirinya bernama Ling Yizhen. Mereka dari institusi Genesis dari negara Xiazing. Kembali Moyu bersikap dingin dan menyebut bahwa dirinya mengetahui hal tersebut dan kembali menanyakan apakah ada masalah. Ling Yizhen pun menanyakan apakah Moyu sadar bahwa saat ini dia berada dalam masalah yang besar. Moyu pun mengatakan bahwa dirinya mengetahui hal tersebut. Kembali Ling Yizhen mengatakan bahwa mereka bisa melindungi Moyu dan membantunya untuk melewati bahaya dalam 10 hari ke depan. Mendengar hal ini, Moyu pun memberikan tatapan yang tajam kepada mereka dan mengucapkan terima kasih atas tawarannya. Namun dirinya tidak butuh hal tersebut. Moyu pun meminta mereka untuk menjauh dari dirinya dan dirinya akan segera pergi. Kembali Ling Yizhen mencoba memperingatkan Moyu bahwa Moyu akan dalam bahaya besar jika pergi seorang diri. Namun Moyu tidak menghiraukan peringatan itu. Lalu salah seorang rekan Ling Yizhen menyebut bahwa Moyu tidak sopan sama sekali. Ling Yizhen pun menyebut bahwa Moyu mungkin seorang jenius dari akademi. Jika tidak, dia takkan ada berada di sini saat dia masih di level 30. Lalu rekannya pun menyebut bahwa Moyu benar-benar beruntung bisa mendapatkan Primordial Rune, dan sayangnya mereka datang terlambat. Jika mereka datang lebih cepat, mungkin Primordial Rune itu akan mereka dapatkan. Namun seketika Ling Yizhen memintanya untuk tidak memikirkan hal-hal yang aneh. Moyu seorang manusia dan terpenting dia adalah junior mereka. Rekannya pun tahu akan hal itu. Dirinya tak akan berbuat apa-apa kepadanya. Tapi Moyu takkan bertahan lama di Eternal Trial jika pergi sendirian. Atau mereka bisa menunggu sesuatu terjadi kepada Moyu dan mungkin bisa mendapatkannya. Namun menurut Ling Yizhen, Moyu ini mungkin tidak sesederhana itu. Jika tidak, Moyu takkan mendapatkan Primordial Rune. Moyu waspada kepada mereka. Sudah jelas Moyu juga tahu tujuan dari Primordial Rune. Selain itu, orang seperti Moyu sudah meninggalkan Soul of Imprint di Hall of Heroes sejak lama. Jika mereka gegabah, maka mereka yang akan menerima kerugian. Di sisi lain, Moyu terus mengkonsumsi Soul of Crystal yang dirinya dapatkan dalam pertarungan sebelumnya dan menambah 1000 poin spirit secara permanen. Menurut Moyu, pertarungan tadi sangat bermanfaat dengan Soul Crystal dan Soul Gem. Atribut spiritnya nyaris tak pernah kehabisan. Namun di saat itu Moyu pun tiba-tiba terkena sebuah serangan oleh seekor monster. Namun beruntung Moyu lebih dulu mengaktifkan Skeleton Armor. Dan monster itu mengatakan bahwa dirinya tidak menyangka Moyu punya skill defensif semacam ini. Diketahui monster ini adalah Abyss Poison Demon level 48. Adapun skill yang dimilikinya yaitu Poison, Toxic Smoke, dan Invisibility. Abyss Poison Demon pun bertanya-tanya mengapa seorang anak rendahan level 30 berani datang ke Eternal Trial sendirian. Dan keberuntungannya sangat bagus sampai mendapatkan Primordial Rune. Namun sayangnya ini akan berakhir dan Primordial Rune itu akan menjadi miliknya. Dengan ini dirinya akan menelan Moyu hidup-hidup. Namun tanpa Abyss Poison Demon sadari Karena terlalu banyak omong, tubuhnya sudah terbelah terpotong-potong akibat serangan dari Skeleton Armor.
Dan seketika, Moyu pun mendapatkan poin pengalaman sebesar 1.480.000 dan 1.000 poin merit. Menurut Moyu, sepertinya kemungkinan dirinya akan banyak menemui hal seperti ini dalam 10 hari ke depan. Lalu 5 menit kemudian, kelompok Ling Yizhen pun sampai di area pertarungan Moyu sebelumnya. Mereka pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tidak terlalu jauh di belakangnya. Moyu cuman bocah level 30. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Abyss Poison Demon dalam waktu singkat? Bahkan tidak ada tanda-tanda pertarungan, yang artinya pertarungan mungkin berakhir dalam sekejap. Ling Yizhen pun merasa bahwa mereka telah meremehkan Moyu. Dia memenuhi syarat untuk berada di Eternal Trial. Rekannya pun seketika bertanya kepada Ling Yizhen apakah mereka akan terus mengikuti Moyu. Ling Yizhen pun mengiyakan hal ini. Di saat mereka terus mengikuti cahaya Primordial Rune, mereka pun dikejutkan oleh suara monster demon yang terbang ke arah Moyu. Dan monster ini adalah Abyss Succubus level 48. Adapun skill yang dimilikinya yaitu Charm dan Spirit Assault. Selain itu, Abyss Succubus memiliki karakteristik lain yaitu memikat dan mengendalikan bentuk kehidupan yang berada 5 level di bawahnya. Dan yang berada di belakangnya adalah monster-monster yang telah terpikat oleh Abyss Succubus. Mereka pun menilai bahwa Moyu akan dalam masalah besar sekarang. Di sisi lain, Abyss Succubus yang memperhatikan Moyu menyebut bahwa seorang manusia level 30 yang memiliki Primordial Rune dan dirinya sangat beruntung menemukannya. Moyu sendiri menyadari bahwa Abyss Succubus menargetkan dirinya. Moyu juga tahu bahwa ini jenis yang sama dengan Demon Queen yang memikat anggota Dewan Suwei. Dan di saat yang sama, Abyss Succubus pun mengaktifkan skill Charm dan mencoba memikat Moyu. Namun, kutukan ini tertahan oleh skeleton armor milik Moyu sehingga tidak berefek. Abyss Succubus pun kaget mengetahui bahwa charm-nya tidak berfungsi kepada manusia level 30. Moyu sendiri pun sudah siap dengan skill Skeleton Fang dan mengatakan bahwa tidak sopan jika tidak membalas kebaikan seseorang. Dan seketika melepaskan Skeleton Fangs ke arah Abyss Succubus dan serangan ini seketika mengenai antek-antek milik Abyss Succubus. Lalu di saat yang sama, antek-antek dari Abyss Succubus pun semakin banyak yang berkumpul. Melihat hal ini, Moyu pun sudah menyiapkan pasukannya. Di tempat lain, kelompok Ling Yizhen menyebut bahwa ini akan menjadi akhir Moyu. Ling Yizhen berpikir akankah Moyu, orang yang mendapatkan Primordial Rune, akan benar-benar berakhir di sini. Kemudian serangan dari antek-antek Abyss Succubus pun dimulai. Para Skeleton Warrior pun maju untuk menghadang mereka. Dengan cepat, Skeleton Warrior mengalahkan para golem. Dengan ini, Moyu sangat menyayangkan bahwa Abyss Succubus bertemu dengan orang yang salah. Dan dirinya paling jago dalam serangan AOE. Dan seketika skill Corpse Explosion pun dilepaskan. Dan ledakan mayat pun terjadi. Abyss Succubus yang berada di atas pun bertanya-tanya apa yang terjadi. Perlahan antek-anteknya semakin berkurang dalam sekejap. Abyss Succubus pun menduga bahwa Moyu mungkin divine profesionalnya menyembunyikan identitasnya. Namun menurut Abyss Succubus ini mustahil. Rank divine tidak bisa memasuki lapisan atas. Abyss Succubus pun akhirnya bertanya-tanya siapakah Moyu sebenarnya. Moyu pun dengan senyumnya menyebut bahwa dirinya hanya seorang profesional manusia. Seketika Abyss Succubus pun berbalik arah dan mencoba untuk kabur. Namun menurut Moyu, Abyss Succubus tidak akan bisa kabur. Dan segera melepaskan skill Soul Blast ke arah Abyss Succubus. Abyss Succubus pun seketika berteriak karena damage yang diterima dan hampir kehilangan keseimbangan di udara. Namun Abyss Succubus bisa mengendalikan dirinya dan kembali terbang menjauh. Abyss Succubus menilai bahwa manusia ini terlalu mengerikan. Ini tak akan berhasil. Dirinya harus melaporkan hal ini kepada Demon King. Moyu pun tidak menduga bahwa Abyss Succubus tidak kehilangan kemampuannya untuk bergerak dan pada akhirnya berhasil kabur. Moyu pun berandai-andai jika dirinya bisa terbang. Dirinya selalu menderita karena tidak bisa melakukan hal ini. Namun Moyu segera melupakan hal ini dan kembali berjalan. Dirinya harus mencari Divine Chosen Sacred Realm secepat mungkin dan mendapatkan jejak Divinity yang Master sebutkan. Setelahnya tim Ling Yizhen pun sampai di lokasi pertempuran Moyu dan kembali dikagetkan dengan situasinya. Mereka pun bertanya-tanya bagaimana Moyu bisa melakukan ini.
Mereka tidak bisa membayangkan pertempuran macam apa yang terjadi. Jika mereka di posisi Moyu, apakah mereka bisa melakukan semua ini? Ling Yizhen pun dengan yakin menjawab bahwa mereka tidak akan bisa. Ada banyak sekali monster dan sucubus juga ada di langit. Meskipun mereka bisa menang, itu akan menjadi pertarungan yang buruk. Mustahil bagi mereka untuk menyelesaikan pertempuran seperti orang itu. Salah seorang pun bertanya apakah menurut Ling Yizhen karena Moyu mereka tidak melihat Soul Devouring Insect King di sarangnya. Jika itu benar-benar karena Moyu, maka dirinya rasa kemampuan sejati Moyu sudah di luar imajinasi mereka. Mungkin mereka yang datang untuk merebut Primordial Rune akan kalah. Namun Ling Yizhen pun meminta rekan-rekannya untuk menyingkirkan khayalan mereka yang tidak realistis. Dirinya punya firasat mereka bukan tandingan Moyu. Saat ini dirinya hanya ingin melihat bagaimana Moyu akan melalui 10 hari ini. Kemudian saat tim Lin Zeng terus berjalan mengikuti tanda cahaya merah, ternyata Moyu malah diam dan menunggu kedatangan mereka. Ling Yizhen pun kaget dan bertanya-tanya apakah Moyu sengaja menunggu mereka. Moyu pun segera menatap ke arah Ling Yizhen dan menanyakan bagaimana caranya untuk pergi ke area pusat lapisan atas. Ling Yizhen pun dengan rasa cemasnya segera menunjuk ke arah sana. Seketika, Moyu pun pergi ke arah yang ditunjukkan dan mengucapkan terima kasih. Ling Yizhen sendiri merasa aneh, mengapa dirinya malah menjadi takut kepada juniornya yang hanya level 30. Lalu kembali rekannya menanyakan kepada Ling Yizhen mengapa mereka terus mengikuti Lin Moyu, sedangkan mereka tidak akan mengambil Primordial Rune-nya. Ling Yizhen pun menyebut bahwa dirinya ingin menyaksikan sejarah ditulis. Kemudian hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga dilewati Moyu tanpa hambatan sedikit pun. Dan di saat itu lencana Moyu juga meningkat menjadi kolonel. Moyu pun tidak menyangka Primordial Rune membantunya farming point merit sebanyak ini. Namun saat Moyu menatap sekitar, Moyu merasa aneh. Banyak yang datang menawarkan nyawanya selama 3 hari berturut-turut. Tapi kenapa hari ini sangat sepi? Di sisi lain, tim Ling Yizhen yang terus mengikuti Moyu juga merasa bahwa ada yang tidak beres. Dan tiba-tiba mereka pun melihat sebuah sosok muncul di dekat Moyu. Mereka pun menilai ini sangat buruk dan meminta mereka untuk pergi dengan cepat. Ling Yizhen juga segera memperingatkan Moyu bahwa ada bahaya di sini dan meminta Moyu untuk segera pergi. Namun semua sudah terlambat. Monster itu sudah melihat ke arah mereka. Ling Yizhen pun seketika panik mengetahui bahwa mereka juga menjadi target dari monster besar itu. Segera rekannya mengaktifkan grup defense dan melindungi rekan-rekannya dengan perisai dari batu-batu yang berterbangan. Dan nyatanya sosok monster ini memiliki ukuran yang sangat besar. Ling Yizhen menyadari bahwa monster itu adalah The Great Earth Centipede. The Great Earth Centipede mulai memancarkan auranya dan seketika ledakan aura ini berdampak kepada monster-monster yang ada di sekitarnya. Hingga ledakan aura ini memancar hingga radius beberapa ratus kilometer. Kemudian Moyu yang merasakan hal ini bertanya-tanya, monster besar apakah ini? Dan ini mungkin bos terbesar yang pernah dirinya lihat. Sedangkan tim Ling Yizhen sendiri merasa sangat khawatir dengan The Great Earth Centipede. Mereka merasa bahwa mereka akan celaka hari ini. Mereka pun tidak pernah berharap untuk bertemu dengan The Great Earth Centipede. Ling Yizhen sendiri bertanya-tanya mengapa mereka memasuki wilayahnya dan menilai ada sesuatu yang salah di sini. Dan menurut Ling Yizhen, seseorang dengan sengaja memancing The Great Earth Centipede ke area ini. Sedangkan Moyu pun merasakan hal yang sama dengan Ling Yizhen. Tanpa sadar, arahnya diubah oleh iblis-iblis itu. Kemudian di tempat lain, Abyss Succubus ternyata telah melaporkan hal ini kepada Abyss Demon King, Succubus Queen. Succubus Queen pun menanyakan kepada Abyss Succubus apakah dia berhasil. Abyss Succubus pun menjawab dengan senang dan memberitahu bahwa dia telah berhasil. Manusia-manusia itu telah memasuki wilayah The Great Earth Centipede dan telah terbangun. Mereka semua pasti akan segera dihabisi. Mendengar hal ini, Succubus Queen pun tersenyum, karena Moyu yang terbaik di generasi ini. Jika dikalahkan di Eternal Trial hari ini, bahkan jika Moyu bisa bangkit kembali, Moyu tidak akan pernah menjadi ancaman mereka lagi. Setelah Moyu kalah, The Great Earth Centipede akan pergi meninggalkannya. Ketika saatnya tiba, Succubus Queen meminta Abyss Succubus untuk pergi mengambil Primordial Rune. Namun Abyss Succubus harus ingat untuk tidak menyentuhnya secara langsung.
Abyss Sucubus pun mengerti dengan hal ini. Kemudian Abyss Sucubus pun tengah hadir di tempat Moyu bertarung dengan The Great Earth Cantipede dan menyaksikan kekalahan Moyu dari atas langit. Di sisi lain, Ling Yizhen menyebut bahwa The Great Earth Cantipede adalah bos yang menakutkan di Eternal Trial. Biasanya The Great Earth Cantipede tertidur dan hanya terbangun saat ia membutuhkan makan atau seseorang berada di dekatnya. Dan diketahui jendela status dari The Great Earth Cantipede yang merupakan World Boss berada di level 55. Adapun skill yang dimilikinya yaitu Deadly Poison Mist, Slice, dan Sweep. Selain itu, karakteristik khususnya adalah kebal terhadap unsur racun. Physical damage dan elemental damage berkurang 30%. Melihat hal ini, Moyu sendiri pun agak cemas karena atribut yang dimiliki The Great Earth Cantipede sangat tinggi. Dan jika dirinya berhasil mengalahkannya, maka Moyu berencana menggunakan skill evocation kepadanya. Ling Yizhen yang melihat Moyu pun menilai bahwa Moyu sudah gila karena berencana untuk menghadapinya. Ling Yizhen pun seketika mengajak Moyu untuk bersama-sama menghadapi The Great Earth Cantipede. Namun Moyu menyarankan kepada mereka untuk pergi dari sini. Dan di saat yang sama, The Great Earth Cantipede mulai melancarkan serangannya dan hanya dengan guncangannya saja sudah membuat skeleton armor Moyu pecah. Moyu pun menegaskan kepada tim Ling Yizhen untuk segera menjauh dari sini. Dan di saat yang sama, Moyu pun segera mensummon semua pasukan skeletonnya untuk hadir beserta dengan skeleton general. Hal ini pun mengagetkan Ling Yizhen karena jumlahnya sangat banyak. Lalu Moyu dengan cepat mengaktifkan Slow Curse kepada Great Earth Cantipede, dan Ling Yizhen sendiri meminta rekan-rekannya untuk mundur sekarang. Setelah The Great Earth Cantipede terkena, Skeleton Warrior pun segera menyerang The Great Earth Cantipede bersama-sama. Namun meskipun sudah terkena skill Slow Curse, gerakan The Great Earth Cantipede masih sangat mematikan. Namun beruntung di sana ada Skeleton General yang segera menggunakan Legion Heal hingga menyembuhkan health point dari Skeleton Warrior. Di saat yang sama, Moyu juga mengaktifkan Soul Blast hingga membakar jiwa The Great Earth Cantipede. Namun serangan ini ternyata tidak berdampak banyak, dan Skeleton Warrior pun juga mulai berjatuhan. Moyu pun menilai levelnya masih terlalu rendah. Dirinya tidak bisa memberikan damage yang cukup dalam waktu yang singkat. Namun saat ini poin atribut spiritnya hampir tak terbatas, dan mereka akan melihat siapa yang akan bertahan lebih lama. Kemudian The Great Earth Cantipede yang masih terkena efek Soul Blast pun seketika bergerak maju dan menabrakkan dirinya ke arah Moyu. Moyu pun menahan serangan ini dengan Skeleton Armor hingga Moyu terdorong dan Skeleton Armor kembali pecah. Ling Yizhen pun bertanya-tanya mengapa Moyu lebih tanker daripada seorang kesatria. Moyu benar-benar mampu menahan serangan The Great Earth Cantipede. Lalu seorang kesatria dalam kelompok Ling Yizhen mengungkapkan jika itu dirinya pasti sudah kalah sekarang. Lalu The Great Earth Cantipede pun mengaktifkan skill Slice yang mengarah ke Moyu. Moyu pun sudah siap dengan skeleton armornya. Dan di saat yang sama, Moyu menginstruksikan kepada semua skeleton warrior untuk maju menyerangnya. Skeleton General pun juga mengaktifkan Legion Strengthening sehingga meningkatkan semua kekuatan skeleton warrior. Dan segera Skeleton Warrior mengaktifkan Rack Strike dan menyerang The Great Earth Cantipede bertubi-tubi. Di saat yang sama, Moyu juga menggunakan skill Skeleton Fangs untuk memberikan kerusakan. Hingga skill ini menembus badan The Great Earth Cantipede yang membuatnya mengaum kesakitan. Di saat Skeleton Warrior berkumpul, The Great Earth Cantipede menggunakan skill Sweep dan menyapu Skeleton Warrior dengan ekornya. Hingga beberapa Skeleton Warrior pun hancur. Dan tidak berhenti sampai di sini. The Great Earth Cantipede menggunakan skill Deadly Poison Mist dan menyebarkan kabut racun di area sekitar. Akibat kabut racun ini, tubuh Skeleton Warrior pun melepuh. Namun Skeleton General segera menggunakan Legion Heal yang memulihkan kondisi para skeleton. Moyu pun segera merespons serangan ini dan mengajak The Great Earth Cantipede untuk bertempur melawan gesekan. Di sisi lain, tim Ling Yizhen pun terpaksa harus mundur sangat jauh untuk menghindari kabut racun ini. Mereka pun bertanya-tanya apakah Moyu bisa bertahan dari serangan ini. Jika sudah begini, mereka hanya bisa percaya kepada Moyu. Jika Moyu kalah, maka mereka semua juga akan dihabisi. Mereka pun menanyakan hal ini kepada Ling Yizhen, apakah Ling Yizhen menyesalinya. Sejujurnya, jika mereka tidak mengikuti Moyu, mereka tidak akan bertemu dengan The Great Earth Cantipede.
Namun Ling Yizhen sendiri mengatakan bahwa dirinya tidak menyesali hal ini. Lagi pula Moyu masih junior mereka. Biarpun kematian ada di depan mereka, senior seperti dirinya harus bergegas maju menghadapinya terlebih dahulu. Kembali ke sisi Moyu. Kembali satu skeleton warrior dihancurkan. Menurut Moyu, kabut tebal ini menghalangi pandangannya. Tapi dirinya tidak akan menyembunyikan kartu kemenangan dirinya lagi, dan segera Moyu memanggil Soul Devouring Insect King untuk maju. Moyu pun seketika mengatakan bahwa dirinya mendengar cangkang The Great Earth Cantipede sangatlah keras. Dan di saat yang sama, Soul Devouring Insect King menggigit The Great Earth Cantipede yang memiliki kemampuan untuk mengabaikan pertahanan sehingga cangkang milik The Great Earth Cantipede bisa dirobek dengan mudah. Namun The Great Earth Cantipede tidak tinggal diam dan mengarahkan ekornya kepada Soul Devouring Insect King. Namun hal ini dengan mudah dihindari oleh Insect King. Kemudian Insect King menggunakan skill Soul Shaking Strike dan membuat The Great Earth Cantipede terpukul mundur. Dan kembali Insect King menggunakan Devouring Soul dan menarik jiwa The Great Earth Cantipede. Moyu pun mengingat kesenjangan atributnya terlalu besar. Dia tidak akan kalah dengan cara biasa. Dengan ini, Moyu akan menyerang jiwanya secara langsung, dan segera Soul Blast pun diarahkan kepada jiwa The Great Earth Cantipede, dan membuatnya berteriak kesakitan. Dan untuk episode selanjutnya, tunggu 2 minggu lagi biar Mimin menabung kapternya. Sekian dan terima kasih.